sekarang ini, banyak sekali kasus-kasus kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan penyimpangan sosial yang menunjuk pada bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai norma hidup di masyarakat. Contohnya adalah mengonsumsi narkoba, membuli, tawuran, pergaulan bebas, dan membolos sekolah juga termasuk bentuk kenakalan remaja. Maka dari itu, kita sebagai anak pemuda penerus bangsa seharusnya menghindari hal-hal negatif seperti itu. Dalam lingkungan sekolah, kita dapat melakukan kegiatan positif untuk menghindari kenakalan remaja. Contohnya mengikuti pembelajaran dengan benar, melaksanakan piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, mengembangkan hobi, misalnya menggambar dan menulis catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Lonceng Obrolan bersama saya Ainil Hayati. Nah, dalam episode kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat menarik, yaitu tentang kenakalan remaja. Kali ini kita akan membahas lebih dalam nih mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenakalan remaja ini, dampaknya pada individu dan masyarakat, serta bagaimana kita semua bisa berperan dalam mengatasi masalah ini. Nah, jadi tetaplah bersama kami dan dengarkan pembahasan menarik kali ini. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Revalina. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Kak Revalina. Nah, selamat datang Kak di podcast Lonceng Obrolan. Nah, kali ini Kak, kita akan membahas tentang masalah kenakalan remaja. Nah, menurut Kak Revalina nih, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kenakalan remaja ini? Kenakalan remaja adalah masalah kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utamanya adalah lingkungan keluarga, yaitu kurangnya pengawasan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Contohnya, ketika orang tua kurang aktif dalam memberikan atau memantau aktivitas anak, memberikan batasan yang jelas, dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan anak secara positif. Remaja cenderung merasa terabaikan dan mencari perhatian dari lingkungan di luar keluarganya. Nah, baiklah Kak Revalina. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, dampak apa saja sih kenakalan remaja ini pada individu dan masyarakat? Menurut saya, dampak kenakalan remaja pada individu adalah gangguan mental dan emosional. Kenakalan remaja dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan, dan rendahnya harga diri. Gangguan perilakunya seperti remaja mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal, penyalahgunaan narkoba atau alkohol, atau perilaku agresif. Nah, baiklah, itu tadi ya Kak Reva, dampak kenakalan remaja pada individu kan. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan yang selanjutnya Kak Reva, upaya apa sih untuk mengatasi kenakalan remaja ini? Menurut saya ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, meningkatkan komunikasi, memberikan pengawasan yang tepat, dan memberikan dukungan emosional dapat membantu mengurangi kenakalan remaja. Yang kedua, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada remaja tentang nilai-nilai positif, keterampilan sosial, dan cara mengelola emosi dapat membantu mereka mengatasi tekanan dan konflik dengan cara yang lebih baik. Baiklah Kak Reva, pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran di kalangan remaja tentang dampak buruk dari kenakalan remaja ini? Menurut saya, salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran di kalangan remaja yaitu dengan mengundang narasumber yang telah mengalami konsekuensi negatif dari kenakalan remaja untuk berbagi pengalaman mereka secara langsung kepada remaja. Hal ini dapat membantu remaja memahami dampak buruk secara nyata dan menghindari kesalahan yang sama. Nah, baiklah Kak Reva, terima kasih atas penjelasannya. Nah, selanjutnya nih Kak Reva, apa sih peran penting keluarga dalam mencegah kenakalan remaja ini? Orang tua harus memberikan pendidikan seksual yang baik dan benar pada anak-anaknya.
Hal ini dapat membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga diri mereka sendiri dari resiko pergaulan bebas. Berarti sangat berperan penting ya Kak Reva keluarga ini dalam kenakalan remaja ya. Iya Kak. Nah jadi gini kan Kak, kita tuh sering melihat dan mendengar tuh kenakalan remaja pada anak-anak yang masih di bawah umur, misalnya masih SMP ataupun SMA. Nah mereka tuh sudah kenal nih Kak tentang kita bisa lihat nih Kak, kalau yang cowok-cowok ataupun yang laki-laki nih ya kan Kak, pada umumnya tuh yang masih remaja tuh ataupun yang masih mau beranjak dewasa lah Kak, sudah mengenal yang namanya rokok, narkoba. Nah kalau yang perempuan nih Kak, perempuan pada umumnya tuh pergaulan bebas, entah itu pacaran gitu kan. Nah kalau Kakak nih ada nggak cerita ataupun pengalaman waktu SMP atau SMA nih yang bisa kita sharing di sini gitu? Sebenarnya ada juga sih Kak, tapi kalau waktu SMP itu kayak masih polos-polos gitu Kak. Misalnya nih, kalau pacaran memang kayak di HP aja pacarannya. Kalau nelponan masih kayak sembunyi-sembunyi dari orang tua karena takut kan. Terus kalau pas SMA itu udah berani tuh Kak bawa cowok ke rumah. Tapi insya Allah sih Kak, kalau orang tua ngebolehin, terus Dipantau lah istilahnya iya, gitu Kak. dipantau gitu. Jadi nggak yang terlalu bebas juga Kak pacarannya. Berarti masih dipantau dan dikekang lah gitu Iya. ibaratnya kan Kak. Untuk yang kayak pergaulan-pergaulan bebas itu aman sampai sekarang Kak. Ya. Nah terus nih kan sekarang udah kuliah nih Kak. Kuliah ada semester berapa Kak? Semester 4 Kak. Semester 4. Nah, dari pengalaman awal kuliah nih Kak sampai semester 4 kan ibaratnya tuh udah jauh nih dari orang tua. Iya. Apa yang Kakak rasakan gitu setelah jauh dari orang tua? Kan itu udah nggak dipantau lagi otomatis kan Kak. Gitu seperti yang waktu SMP, SMA Kakak masih di kampung, masih di rumah Iya. gitu kan. Nah, ada nggak sih kenakalan-kenakalan lainnya atau bertambah gitu Kak? Masih sama aja sih Kak, soalnya kan sering dipantau juga sama orang tua. Misalnya nih orang tua sering teleponan atau video callan tengah malam gitu untuk memastikan anaknya tuh masih di rumah atau enggak. Atau masih di kos atau Iya. enggak gitu. Nanti kalau keluarnya izin Iya, gitu, bilang sama orang biasanya tuanya. izin sih Kak. Sama orang tuanya Iya. gitu, entah pergi sama siapa gitu kan Kak, pergi kemana gitu. Apalagi tuh Kak yang kayak di kos aku tuh kan Kak, ada tuh portal-portal gitu. Jadi memang ada batas waktunya Kak. Kalau misalnya nih kita keluar sama cowok gitu kan, jadi nanti ke sekitar jam 10 atau jam 11 ya Kak, portalnya tutup lagi tuh Kak, nggak dibolehin cowok masuk. Kalau misalnya untuk nganterin, ditinggalin KTP-nya di situ Kak. Oh, berarti ibaratnya terpantau lah gitu Iya. kan Kak. Tempat tinggal kakaknya itu kayak cowok nggak boleh berlerang masuk gitu Iya, atau batas apa. cowoknya pun untuk bertamu itu sampai jam 10 tuh Kak. Bagus sih Kak kalau kosan-kosan seperti itu kan. Jadi gini Kak, kita kan udah mengalami nih Kak fase-fase masa remaja gitu. Nah, jadi ada nggak pesan Kakak nih pada remaja-remaja yang masih mau beranjak dewasa saat ini? Pesannya cuma satu aja sih Kak, jangan yang terlalu berlebihan gitu, karena apapun yang berlebihan itu pasti nggak akan baik. Misalnya nih kalau kita keluyuran gitu, tahu batas jamnya. Misalnya nih kalau bagi anak SMP, SMA itu batasnya kan biasanya jam 10 tuh, jangan dia keluar di atas jam 10 lagi. Untuk yang cowok ataupun cewek kayak nyoba-nyoba narkoba, rokok, pergaulan seks itu memang nggak dibolehin tuh Dek. Semisalnya kalau kalian udah mencoba untuk mencicipi kayak narkoba, rokok gitu, takutnya nanti kecanduan Dek. Jadi susah lagi menghilangkan kecanduannya tuh. Jadi dampaknya ke masa depan Iya, gitu ya kan Kak? dampaknya ke masa depan lagi Dek. Nah, jadi itulah guys intinya gitu kayak anak-anak remaja pada saat ini gitu. Pokoknya jangan sekali-sekali entah itu kenakalan remaja seperti merokok, narkoba seperti yang bilang Kak Reva tadi. Nah, baiklah terima kasih kepada Kak Reva sudah mau menyempatkan dan menyisihkan waktu untuk bertamu ataupun men-sharing pengalamannya di podcastnya Lonceng Obrolan gitu. Iya, sama-sama Kak. Nah teman-teman, itu dia tadi episode kali ini. Kita telah membahas pentingnya memahami dan mengatasi masalah kenakalan remaja.
kita telah melihat berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Dampaknya yang sangat kompleks dan bagaimana kita semua dapat bersama-sama mencegahnya. Mari kita menjadi bagian dari solusi dengan meningkatkan kesadaran dan mendukung program-program yang bertujuan untuk membimbing remaja menuju masa depan yang lebih baik. Nah, terima kasih telah mendengarkan podcast kami dan saya Ainul Hayati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.